Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Bandung Sepekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 17 Oktober 2021. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Pemirsa, sedikitnya 9 daerah kabupaten kota di Kalimantan Selatan masih menunggak pembayaran insentif nakes, sementara 4 daerah lainnya telah lunas membayarkan insentif tersebut kepada para nakes di daerahnya. Sementara itu, pemerintah provinsi berjanji akan segera menyelesaikan pembayaran insentif tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19 yang masih tertunggak, di mana masih dalam proses pengumpulan dokumen penunjang yang dilakukan 3 rumah sakit milik pemerintah provinsi sebagai rumah sakit rujukan dalam penanganan pasien COVID-19. Di Kalimantan Selatan, 4 daerah yang telah dinyatakan lunas membayarkan insentif nakes di daerahnya, masing-masing Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Tabalong. Berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Kalimantan Selatan, sedikitnya ada 9 daerah lainnya yang masih menunggak pembayaran insentif nakes yang sudah bekerja dalam penanganan pandemi COVID-19. Di antara ke-9 daerah tersebut, Kota Banjarbaru yang merupakan penunggak terbesar, yakni sekitar 12 miliar rupiah lebih, Kota Banjarmasin 5 miliar lebih, Kabupaten Balangan 4 miliar lebih, dan Kabupaten Kota Baru 3 miliar lebih. Sedangkan untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih menunggak 6 miliar lebih yang bila semuanya belum dibayarkan hingga akhir tahun 2021 dimungkinkan akan mendapatkan teguran dari Kementerian Dalam Negeri. Ya, nah sejauh ini memang untuk yang insentif nakes yang tahun 2020 sudah mulai ada progres. Cuma untuk 2021 karena dia dianggarkan di pemerintah daerah setelah mendapatkan DAU dan DBA dari pusat, ya, ini ada kemacetan, ya. Jadi kita mencatat sejauh ini dari 94 miliar tunggakan itu baru dibayar 49 miliar. Jadi masih ada tunggakan tahun 2001 ini untuk membayar 2021 ini yang dari anggaran APBD 39 miliar. Nah, yang terbesar itu di Kota Banjarbaru. Nah, sebanyak 12 miliar itu insentif tenaga kesehatannya belum dibayarkan juga, gitu ya. Tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Wali Kota, Pak Aditya. Nah, itu sudah sedang menunggu waktu itu dari revisinya pembahasan di APBD. Nah, setelah pembahasan APBD sudah selesai dengan anggota dewan, itu mereka sudah siap bayar. Jadi kami menunggu progres dari 12 miliar ini yang terbesar ini, supaya nanti orang-orang yang sudah bekerja sebelumnya bekerja dengan gigih menyelamatkan masyarakat dari COVID pada waktu di rumah sakit, di puskesmas, ya, mereka hak-haknya dipenuhi, terutama yang di Kota Banjarbaru, ya. Nah, kemudian juga ada nakes-nakes yang di provinsi, ya, mungkin di Rumah Sakit Ulin, Rumah Sakit Ansari Saleh, kita lihat banyak mereka berjibaku, ya. Itu juga masih ada utang kira-kira 6 miliar di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Adanya rilis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Kalimantan Selatan tentang tunggakan pembayaran insentif tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19 langsung direspon pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tunggakan sebesar 6 miliar rupiah lebih untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan mulai bulan April dan paling besar di bulan Juli serta bulan Agustus 2021. Di bulan tersebut terjadi peningkatan signifikan jumlah pasien yang harus menjalani perawatan di 3 rumah sakit milik pemerintah provinsi, yakni RSUD Ulin, RSUD Ansari Saleh, dan RSJ Sambanglihum.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Muslim, pihaknya sudah mengumpulkan 3 direktur rumah sakit tersebut untuk segera melakukan proses pengumpulan berkas dokumen penunjang supaya insentif tenaga kesehatan segera dicairkan. Nah, hari ini kita desak agar semua paskes, terutama yang ada di provinsi, ada rumah sakit Ulin, ada rumah sakit Sari Saleh, ada rumah sakit Sembangliung, ya, COVID itu sudah ada data-data dukungnya dan berapa jumlahnya, jumlahnya. Karena ini juga kemarin disampaikan oleh Pak Gubernur segera. Oleh karena itu kita minta agar rumah sakit segera mengusulkan, ya. Tadi disampaikan ada beberapa kesulitan misalnya di rumah sakit Ulin karena ada perubahan bornya sudah mulai menurun sehingga posisi dokter yang di lantai sekian menjadi ke lantai sekian. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang harus mereka sesuaikan. Jadi kesulitannya hal-hal yang teknis seperti itu, ya. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan menyerahkan 5 nama tokoh Banua untuk nama jembatan Sungai Elalak kepada pemerintah Provinsi Kalsel. Sementara itu, dalam waktu dekat ini, Presiden RI Joko Widodo dikabarkan bakal bertandang ke Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Kedatangannya ke ibu kota Kalsel ini dalam rangka meresmikan jembatan Elalak 1 atau penghubung Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala. Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan menyerahkan 5 nama tokoh Banua untuk nama jembatan Sungai Elalak kepada pemerintah Provinsi Kalsel. Menurut Ketua DPRD Kalsel Supian Haka, 5 nama tokoh yang diusulkan tersebut yakni Abrani Sulaiman, Insinyur Haji Muhammad Said, Zaini Azhar Maulani, Haji Sulaiman HB, dan Hasan Basri. Nama-nama tersebut dikirim ke eksekutif untuk menentukan pilihan menjadi satu nama resmi. Namun jika eksekutif menyerahkan kembali ke Dewan Kalsel, maka penentuan nama jembatan itu akan mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, dan permusiuman. Adapun dari 5 nama yang banyak diusulkan tersebut menurut Supian Haka, yakni nama Abrani Sulaiman, kendati demikian masih menunggu keputusan bersama. Usulan kita tadi ada usulan berapa berusulan? Usulan tadi 1 Pak Abu Sulaiman, 2 Pak Sulaiman Habib, 3 Pak Said, 4 Pak Jin Mulane, 5 Pak Hasan Basri. Nah 5 itu nanti mengerucut tinggal 1 atau nanti pihak eksekutif menyerahkan lagi ke kita. Kita bisa menetapkan 1 nama sesuai dengan aturan Perda Nomor 8 tadi yang dibacakan oleh. Diketahui Abrani Sulaiman adalah seorang mantan gubernur Kalsel periode 1963 sampai 1969 yang juga sekaligus tokoh penting sebagai Ketua Panitia Persiapan Proklamasi Kalimantan pada 17 Mei 1949. Mohail, Banjar TV. Presiden Jokowi dikabarkan bakal segera meresmikan jembatan penghubung 2 kabupaten atau jembatan Elalak 1 pada tanggal 21 Oktober mendatang. Kedatangan orang nomor 1 di Indonesia itu disampaikan langsung Ketua DPRD Kalsel Supian Haka saat ditemui awak media Kamis 14 Oktober di kantor DPRD Kalimantan Selatan. Menurut politisi senior Partai Golkar ini, kunjungan kerja Presiden Jokowi ke ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan juga dalam rangka memantau vaksinasi yang diselenggarakan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Selain 2 agenda tersebut, Jokowi juga dijadwalkan akan meresmikan pabrik biodiesel yang dikelola PT John Lynn Agroraya di Kabupaten Tanah Bumbu. Di bulan ini tanggal 21. Kedua itu kan beliau ada di Kaltara, setelah itu ke Kalimantan Selatan tanggal 21. Di dalam itu meresmikan jembatan dan sekaligus vaksinasi. Setelah vaksinasi nanti kami adakan rapat dengan Popimda, dengan pihak Sekretariat Kepresidenan, mungkin nanti di Unlam di Unlam ya, vaksinasi kan dekat tuh kan di Unlam. Setelah itu beliau mungkin keduanya langsung peresmian biodiesel yang ada di Betoligen ya, itu keduanya. Supian berharap saat peresmian jembatan nanti, nama baru untuk jembatan tersebut juga dapat disebutkan oleh Joko Widodo
sehingga masyarakat bisa mengetahui nama resmi dari jembatan tersebut. Sebelumnya, Ketua DPRD Kalsel menyebutkan ada 5 tokoh Banua yang sudah diusulkan ke pemerintah Provinsi Kalsel untuk selanjutnya dipilih 1 nama. Kelima nama tersebut yakni Abrani Sulaiman, Insinyur Haji Muhammad Said, Z.A. Maulani, Haji Sulaiman Habe, dan Hasan Basri. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, pedagang pasar Kecamatan Landasan Ulin keluhkan sepinya pembeli dan tempat pasar yang kurang representatif, hingga membuat anggota DPRD Kota Banjarbaru langsung turun ke lapangan guna melihat kondisi para pedagang. Di samping itu, tujuan dari pemerintah memprogramkan pasar rakyat disambut baik masyarakat, namun harus ada solusi agar pasar rakyat yang tersebar di 5 kecamatan Banjarbaru bisa ramai pembeli. Para pedagang pasar rakyat yang berada di Kecamatan Landasan Ulin Banjarbaru meminta kepada pemerintah agar lebih memperhatikan lagi pasar tradisional. Pasalnya, pasar rakyat yang berada di depan Kecamatan Landasan Ulin atau eks lokalisasi pembatuan saat ini kondisinya sepi dan nyaris tanpa pengunjung. Hal itu seperti yang disampaikan salah satu pedagang. Bahkan lantaran sepinya pengunjung juga banyak pedagang yang mulai meninggalkan pasar tersebut. Bagaimana cara kita menarik pada orang-orang supaya warga sini bisa ramai membeli di pasar sini. Jadi kita nggak bosan-bosan untuk menjual apa produk yang kita jual. Banyak sekali, semalam itu ada 44. Kami mohon untuk apa caranya untuk bisa dibuka ya, pasar ini dibuka supaya kelihatan ramai, supaya terang ya. Jadi orang dari mana-mana luas bisa tahu kalau ini nggak ada yang beli. Jadi yang berjual hanya orang 5, orang 7, asalnya 4, tapi semuanya sudah. Menanggapi kondisi pasar tersebut, anggota DPRD Kota Banjarbaru Neni Hendriawati langsung meninjau ke pasar rakyat. Dari kunjungannya, Neni mengaku pemerintah Kota Banjarbaru harus bisa mencarikan solusi bagaimana agar pasar rakyat dapat hidup dan ramai kembali dari pengunjung. Semikang pasar ini kayaknya mati suri. Atau jangan-jangan ada rakyat yang lain, Bu? Sepi, Bu? Ya, mungkin waktu progres penempatan kemarin itu seperti apa kajiannya kita nggak tahu. Sayang, kita sudah punya bangunan, kenapa sih pemerintah tidak ikut peran serta untuk meramaikan pasar ini? Nah, kalau bisa ada event-event apakah yang diadakan di sini supaya menggeliat. Neni berharap tidak hanya pasar rakyat di Kecamatan Landasan Ulin yang mendapat perhatian, namun semua pasar rakyat di Banjarbaru agar bisa mengangkat perekonomian masyarakat khususnya pedagang kecil. Rismana, Banjar TV. Pemirsa, warga desa persiapan Hidayah Makmur Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu tampak antusias dan menyambut positif digelarnya sosialisasi tentang pajak daerah dan potensinya oleh anggota Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi. Di samping itu, rumitnya warga mengurus bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB lantaran terhalang akses dan alur pelayanan kini kembali mencuat. Menyikapi hal itu, Yani Helmi menyarankan agar pelayanannya dikembalikan ke kabupaten. Sosialisasi peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan potensinya, kembali digelar anggota Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi. Sosialisasi kali ini menyasar warga desa persiapan Hidayah Makmur di Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu. Hebatnya warga setempat berjanji akan kembali sosialisasikan perda ini agar warga lainnya taat membayar pajak. Kami sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada beliau yang sekiranya sudi beliau berhadir di tempat kami ini. Apapun yang beliau sampaikan tadi berkenaan dengan pajak, kami sebagai bagian dari pemerintahan juga akan mensosialisasikan kembali kepada warga kita supaya capaian pendapatan daerah ini bisa meningkat. Itu harapan kita. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi menyatakan sosialisasi yang masuk dalam peraturan perundang-undangan tersebut diketahui mengilustrasikan 3 potensi besar
terhadap pendapatan daerah di provinsi ini, yakni pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama atau BBNKB, serta pajak air permukaan. Nah, pajak ini ada 3, pajak kendaraan bermotor, pajak permukaan air laut, dan juga BPNKB. Nah, ini yang kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui isi daripada perda ini. Karena seperti yang kita tahu, perda itu dibikin tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, bahkan bisa lebih daripada setahun gitu loh. Nah, ini produk perundangan ini harus diketahui dan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga pesan-pesan atau aturan-aturan yang ada di dalam perda tersebut bisa dipahami oleh masyarakat. Dan setiap kali kita mengunjungi desa dan tempat, itu biasanya perda kita sisihkan satu bab itu untuk di desa agar supaya diketahui gitu. Nanti biar kepala desa kalau misalnya ada warganya bertanya tentang apa, desa bisa menjawab. Lebih jauh, Yani Helmi menyatakan, meski serapan pendapatan melalui pajak ini tergolong eksklusif, masyarakat wajib mengetahui agar transparansi kas daerah tidak terkesan ditutup-tutupi. Pentingnya sosialisasi peraturan daerah bagi halayak umum, selain bermanfaat serta berguna untuk pembangunan Banua, juga penerimaan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kemajuan perekonomian di Kalimantan Selatan. Mohail, Banjar TV. Balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB lagi-lagi dikeluhkan warga di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru. Hal itu disampaikan saat gelaran sosialisasi tentang pajak daerah oleh anggota Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi belum lama tadi. Menurut Sekretaris Desa Persiapan Hidayah Makmur Simpang 4 Tanah Bumbu Rudi Hartono, kesulitan atau kendala yang selama ini dirasakan warganya dalam mendukung pendapatan asli daerah bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah alur pelayanannya. Perubahan nama, balik nama dan sebagainya tadi. Nah, ini mudah-mudahan bisa dikabulkan oleh Dir Polda Kalsel, hasil dari negosiator Paman Yani. Nah, jadi itu harapan kita untuk meringankan beban masyarakat terkait dengan pajak. Dan kita berjanji juga kita akan sampaikan, kita akan sosialisasikan kembali kepada warga masyarakat terkait dengan kewajiban kita si pemilik kendaraan bermotor untuk taat pajak. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan Paman Yani mengusulkan agar dikembalikan saja ke kabupaten sehingga tidak menyulitkan warga untuk membayarkan pajaknya yang mengakibatkan banyaknya penunggak pajak. Paman Yani juga mengaku masih memegang janji dari Kepala Badan Keuangan Daerah Kalimantan Selatan untuk mengatasi permasalahan yang selama ini masih saja terjadi. Semenjak Kepala Badan Keuangan Daerah itu dilantik, PR yang utama yang saya kemarin sampaikan ke beliau, saya tantang Bapak hari ini untuk segera berbicara dan berkomunikasi bagaimana caranya dengan Dirlantas Polda Kalsel agar pajak atau barangkali BPNKB ini, biaya balik nama ini diarahkan kembali ke kabupaten. Karena kami di Dapil 6 ini yang paling cukup menderita. Jauh. Bayangkan dari Pulau 9 itu aja ke Kota Baru sudah berapa berhari-hari. Bayangkan kalau sudah ke Kota Baru nginap lagi, biaya lagi ke Banjarmasin, ke Polda. Luar biasa banyaknya ongkosnya. Nah, ini jadi beban. Di Tanah Bumbu pun sama. Ini kan jauh gitu loh. Kalau kita di Banjarmasin tidak ada masalah, mungkin di Banjarbaru tidak ada masalah. Itu pun sebenarnya ada problem tersendiri. Kita meninggalkan pekerjaan bagaimana? Nah, ini yang saya berharap kepada Kepala Badan Keuangan Daerah untuk atensi, segera berkomunikasi kepada pihak Dirlantas Polda Kalsel agar wacana-wacana ini segera dijalankan, dilaksanakan sesuai dengan aspirasi daripada masyarakat. Ini bukan kehendaknya Paman Yani loh. Ini kehendaknya rakyat. Masyarakat Pak ya. Mohail, Banjar TV. Pemirsa, anggota Komisi 1 DPRD Kalsel sosialisasi pentingnya administrasi kependudukan. Tetaplah bersama kami.